Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul jud, syahrul tilawah, syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratil Mukarramun, para alimil ulama, jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Bani Umar yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di bulan yang mulia ini selain memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan, iradah, inayah dan taufiknya lah sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan rezeki sehingga kita sampai di bulan suci Ramadan yang agung ini. Mari sama-sama kita bermuhasabah, introspeksi. Mungkin ada keluarga kita, kerabat kita, kemudian tetangga kita, lingkungan kita yang tahun kemarin masih bersama dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pada Ramadan tahun ini mereka sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita yang hari ini masih diberikan kesempatan waktu, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, pada kultum malam hari ini yang sangat singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa amaliyah yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang agung ini, dan kalau bisa jangan ditinggalkan amaliyah-amaliyah ini. Yang pertama, amaliyah yang paling utama di bulan suci Ramadan ini adalah berpuasa secara penuh di bulan suci Ramadan. Jadi kalau di ranking yang paling pertama itu puasanya dulu. Dalam Islam setiap muslim yang sudah bakil balik, yang mukallaf, yang memiliki kemampuan, ya, tidak ada uzur syar'i yang harus ia tinggalkan dalam berpuasa ini. Jangan coba-coba untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau kita akal masih sehat, kita orang muslim, punya kemampuan, tidak ada uzur syar'i yang membolehkan kita untuk berbuka tidak puasa di bulan suci Ramadan, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Karena ini amaliyah yang paling utama. Makanya Nabi selalu mengingatkan barang siapa yang meninggalkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini, dia tidak akan mampu menggantikan meskipun dengan cara ia berpuasa 1000 tahun lamanya. Bahkan dia tidak akan mampu untuk menutup murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada orang muslim secara sengaja berbuka dan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi memang ada uzur syar'i yang membolehkan kelompok-kelompok yang dapat rukhsah untuk tidak berpuasa, ya orang hamil, ibu hamil, menyusui, orang gila, melahirkan, musafir, lansia yang sudah tidak memiliki lagi kekuatan untuk berpuasa. Dan ada kelompok-kelompok yang memang diperbolehkan, tapi di luar itu tidak ada alasan, Pak, bagi seorang muslim untuk secara sengaja berbuka dan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena memang ini yang paling utama sekali, memasuki bulan suci Ramadan dengan cara berpuasa penuh di dalamnya selama 1 bulan penuh. Jadi gampangnya,
Kalau ada jamaah bapak-bapak, kita lihat akalnya masih sehat, badannya keker kuat, dia muslim, lalu ngerokok, makan minum siang hari di bulan Ramadan, tinggal bapak juluki aja, mungkin dia lagi hamil. Kalau lagi nggak hamil, mungkin dia lagi menyusui, lagi netein kali itu. Kalau nggak, mungkin akalnya hilang tuh orang gila, atau lagi musafir, atau memang orang tua renta yang udah nggak lagi punya kemampuan, kekuatan untuk berpuasa. Jadi makanya hati-hati para jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali menantang Allah di bulan suci Ramadan ini dengan secara sengaja berbuka, makan, minum, merokok dan lain sebagainya di siang hari di bulan suci Ramadan tanpa ada ujur syar'i yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Yang kedua, tentu di samping berpuasa amalia yang harus kita laksanakan dan kalau bisa jangan ditinggalkan adalah qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat membedakan antara sholat tarawih, qiyamul lail dengan tahajud, tapi dalam hadis selalu disebutkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan suci Ramadan, maka nanti Allah bakal ampuni segala dosa-dosanya, termasuk dosa-dosa yang telah lampau, masa lalu yang pernah kita lakukan. Kecuali dosa-dosa yang memang tidak diampuni oleh Allah, kecuali seperti dosa syirik dan lain sebagainya. Tapi di luar itu konteksnya Ramadan adalah bulan penghapusan dosa, pencucian dosa dari segala berbagai macam maksiat dan pelanggaran yang kita lakukan. Qiyamul lail, kalau bisa jangan ditinggalkan nih. Masalah perbedaan bilangan rakaat tidak usah diperdebatkan, tidak usah dipertentangkan. Semuanya memiliki dalil, dasar dan landasan yang kuat. Mau yang 23, mau yang 11, mau 30 dan lain sebagainya. Waktunya ada yang habis isya, ada yang tengah malam, ada yang lewat jam 12. Yang penting qiyamul lail jangan ditinggalkan selama di bulan suci Ramadan. Makanya kata Imam Syafi'i, qiyamul lail, sholat tarawih itu hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan dan kalau bisa jangan ditinggalkan, karena itu adanya hanya di bulan suci Ramadan. Para jamaah kalau sengaja ngajak sholat tarawih di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, pasti disebut aliran sesat itu. Ini orang aliran apa ini? Sholat tarawih di bulan Syawal. Padahal qiyamul lail hanya ada di bulan suci Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail. Nih jamaah saya titip, jangan sekali-kali menganggap enteng, meremehkan, meninggalkan sholat tarawih selama di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah tilawatil Quran. Makanya bulan suci Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu perbanyaklah tilawatil Quran, perbanyaklah khataman Al-Quran. Kalau bisa kita lakukan, kita barengi dengan mempelajari isi kandungan Al-Quran, terjemahnya, maknanya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Karena inilah bulan kemuliaan, mulianya karena diturunkannya kitab suci Al-Quran. Bahkan kalau Bapak Ibu para jamaah baca, kalau membaca doa khotmil Quran, di sana luar biasa Pak. Setiap huruf dalam Al-Quran itu mendatangkan keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di doa khotmil Quran, Allahumma ja'alna bikulli alfim minal alifi ulfah. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf alif yang ada di Al-Quran ini ulfah, sebagai turunnya kasih sayangmu. Wa minal babil barokah. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf ba yang kita baca di Al-Quran ini barokah, turunnya keberkahanmu ya Allah. Segitu banyaknya huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu ternyata luar biasa, mendatangkan keberkahan, kasih sayang dan berbagai macam karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai
Ramadan kita lewatkan begitu saja tanpa dibarengi dengan giat tilawatil Quran, tadarus Al-Quran, hataman Al-Quran. Karena ini bulan di mana diturunkan Al-Quran, dan yang menyebabkan mulianya bulan Ramadan itu salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran di bulan ini. Jamaah hadirin sidang sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah memperbanyak ataupun mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh. Silakan nanti zakat fitrah hukumnya boleh min awali Ramadan, tapi yang lebih afdol kewajibannya itu pada saat malam takbiran. Silakan mau dari awal kita keluarkan zakat fitrah, panitia sudah membentuk UVJ, silakan. Tapi kalau mau nyari afdol, keutamaan, zakat fitrah, zakat badan, zakat diri ini dikeluarkannya pada saat malam takbiran. Silakan, tidak usah berdebat masalah hukum. Mau pakai beras apa mau pakai uang silakan. Karena memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang penting jangan sampai kita kebablasan tidak mengeluarkan zakat fitrah, zakat badan kita yang akan membersihkan diri kita, gara-gara kita sibuk belanja menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Baru ingat belum ngeluarin zakat pas pagi-pagi di tanggal 1 Syawal. Selagi belum selesai sholat Idul Fitrinya, silakan, masih ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Hadirin jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, banyak sekali amaliyah-amaliyah yang harus kita lakukan sebetulnya. Yang terakhir saya bilang, ya, di antara amaliyah yang paling utama yang harus kita lakukan juga adalah senantiasa melaksanakan i'tikaf di bulan suci Ramadan. Itu juga sangat dianjurkan. Bahkan Nabi melakukan i'tikaf di asril awakhir, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Silakan dilatih dari awal Ramadan, kita terbiasa diri kita berdiam diri di masjid. Nawaitul i'tikaf taqarruban ilallah. Saya niat i'tikaf di masjid ini dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, diisi dengan tilawatil Quran, zikir, istighfar, dan lain sebagainya. Silakan. Di samping i'tikaf banyak amaliyah-amaliyah. Yang paling utama zikir, istighfar, berdoa. Kata Nabi, salasun la turaddud doa. Ada 3 kelompok yang tidak akan tertolak doanya. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Makanya Ramadan ini pintu doa dibuka secara lebar. Silakan, kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Silakan kau berdoa kepadaku, minta apa saja di bulan Ramadan ini, tentu aku akan mengabulkan dan akan mengijabah segala doa-doa yang kita panjatkan. Sayang, kesempatan Ramadan ini kalau kita lewatkan tanpa rintihan doa, permintaan, kita minta kepada Allah anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleha, keturunan kita, keberkahan rezeki, keberkahan hidup, semuanya minta sama Allah. Karena ini adalah bulan dan waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, ini saja secara singkat amaliyah-amaliyah. Banyak sekali sebetulnya amaliyah-amaliyah yang harus kita laksanakan, kita lakukan, jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai Ramadan ini kita telantarkan, apalagi kita isi dengan berbagai macam hal yang notabene tidak mendatangkan keberkahan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, menghindari segala hal yang merusak ibadah puasa kita dan pahala puasa kita di bulan suci Ramadan, sehingga puasa yang kita lakukan menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang bermutu, betul-betul puasa yang mendatangkan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.